Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Kita tadi belajar tentang ilmu usul fikih. Dan beliau menyebutkan 3 fawaid dari pelajaran-pelajaran dari buah dari ilmu usul fikih. Nah, tadi ada yang tanya, hanya satu disebutkan tentang itu, wa tamakkanu minal istidlali al halali wal haram bi dalalatil alfat. Ana hanya menyebutkan satu ya. Ana tambahi satu lagi, wa qawaidil istidlal. Jadi yang pertama dengan dalalatul alfat, lafaz-lafaz, penunjukan lafaz. Yang kedua dengan kaidah-kaidah pengambilan hukum. Nah, kemudian selanjutnya apa mana sada tadi? Nah, apa mana sada tadi? Anta as-shawab was-shawab fil qawli wal amal. Nah, kemudian selanjutnya qala musannifu rahimahullah, beliau meminta yang pertama i'anah wassadada, yang ketiga wasuluka aqrabi tariqin yusilu ilal huda war rasyadi bimannihi wa kurmi. Beliau meminta, mengharap kepada Allah suluka jalan, aqrabi tariqin jalan yang lebih mendekat, yusil jalan itu menghantarkan, ilal huda kepada petunjuk, war rasyad, ar-rasyad artinya tariq, as-shawab wal huda. War rasyad maknanya jalan kebenaran dan petunjuk. Aku mengharap kepada Allah bimanni, dengan anugerahnya, wa kurmihi, dan kemuliaannya. Perhatikan di sini ikhwan. Yang nomor 3 yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suluka aqrabi tariqin, berupa jalan yang paling dekat. Jadi untuk mendapatkan huda petunjuk dan mendapatkan rasyad jalan kebenaran, itu enggak usah muter-muter gitu loh, ikhwan. Paham maksudnya? Enggak usah muter-muter. Muter-muter ku capek, ya kan? Langsung suluka aqrabi tariqin. Jadi jalan yang lebih dekat menuju kepada kebenaran. Begitu pula di dalam menerangkan suatu pelajaran, kalau bisa enggak usah muter-muter gitu loh kan. Set, intinya apa? Selesai sudah. Ya kan? Hadza wal maksud. Hadza huwa al maksud dari beliaunya ini. Jadi beliau mengharap kepada Allah satu i'anah, pertolongan biar bisa selesai ini buku dan pembahasan. Yang kedua, benar di dalam mengucapkan, di dalam menyarah. Kalau menyarah salah kan bagaimana? Ketiga, di dalam menerangkan kepada seseorang, supaya orang itu mendapatkan petunjuk dan mendapatkan jalan yang benar, itu tidak terlalu bertele-tele, langsung aqrabu tariqin, jalan yang paling dekat untuk mudah dipahami sehingga dia mendapatkan petunjuk dan mendapatkan ar-rasyad. Jelas ini. 3 ini kalau dia dapati
Tiga ini kalau dia dapati, satu, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, shawab fil qouli wal amal. Ketika dia mendapatkan, ketika dia jalan yang paling cepat mendapatkan hidayah dan petunjuk, siapa yang mendapatkan 3 poin ini, hazad dunya kullah, dia dapat meraih dunia seluruhnya. Dia akan mendapatkan dunia seluruhnya kalau dia mendapatkan 3 poin ini. Dan itulah yang diminta beliau rahimallahu taala di dalam menyarah buku ini. Naam. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan. Qala musannifu rahimahullah, i'lam, ketahuilah. Perhatikan di sini, ketika seorang penulis mengatakan i'lam, maka pasti itu tanbihun lil qari anna ma ba'daha amrun muhim. Ketika seorang penulis mengatakan kata i'lam, ketahuilah, maka menunjukkan kata setelahnya itu adalah kata yang penting. Sehingga beliau tekankan kepada si pembaca, i'lam, ketahuilah. Berarti kata setelahnya itu adalah perkara yang penting yang harus difahami. Jelas ini, ikhwan? Maka beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Ilmuilah, perhatikan dengan benar. Perhatikan dengan bagus. Perhatikan dengan bagus. Dan enggak mungkin musannif sampai menekankan dengan ini kata kecuali setelahnya itu adalah perkara yang penting. Jelas? Makanya beliau mengatakan i'lam. I'lam, ketahuilah. Sekarang masuk ke inti. Ya kan? Masuk ke inti. Isinya usul fikih. Tadi kan baru buahnya. Nah, di sini ya kawan, kenapa banyak para penulis menulis isi buku sebelumnya dikasih buahnya? Ya kan? Kalau tahu buahnya, masuk setelahnya lebih semangat. Masuk setelahnya lebih semangat. Jadi nggak ngawur Pak gitu Pak ya, nggak ngawur. Kenapa kita semangat nikah yo? Nah, karena buahnya nikah sudah kita pegang kan? Buahnya sudah dipegang, makanya semangat menikah. Kenapa kok semangat menikah 2 ayo? Ya, karena apa? Karena buah itu udah semangat, udah kepegang dan dipahami itu sampai mimpi-mimpi ya kan? Saking pahamnya ya kan? Nah, tinggal dalamnya diputar. Makanya beliau memahamkan dulu buah dari kita belajar ilmu usul fikih itu apa. Kalau udah paham buahnya, nah, masuk ke intinya lebih semangat. Kalau nggak semangat kebarus dah. Wis ngerti dijelaskan buahnya begini-begini kok masih malas kan berarti seorang belum paham begitu buahnya itu kayak apa. Coba pahamkan buahnya. Renungi 3 buah tadi yang beliau jelaskan. Renungkan 3 buah tadi yang beliau jelaskan. Maka itu akan mendorong kepada kita semuanya untuk belajar ilmu usul fikih itu. Nah, setelah itu beliau mengatakan i'lam, ketahuilah anna usul al-fiqh, bahwasanya usul al-fiqh dia adalah al-adillatul kulliyah al-mausulatu ilaih. Nah, antum punya musulah? Iya. Iya, musulah. Musilah atau musulah antumnya? Hah? Musulah sama? Musilah. Yang benar musilah. Nah, hiyal adillatu kulliyatu al-musilatu ilaih. Al-musilatu ilaih. Berarti kan di sini, ikhwan. Tolong difahami, ana sekarang masuk ke inti poinnya. Usulul fikih itu 1 kata apa 2 kata? 2 kan? Apa kata pertama? Usul. Kata yang kedua? Fiqh. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala mendefinisikan ilmu usulul fiqh bi'tibar 1 kata. Usulul fikih. Paham?
Nah, padahal usulul fikih itu ada dua kata. Usul sama fiqh. Secara kaidah kita harus paham dulu perkata satuannya. Usul itu apa? Fiqh itu apa? Baru kita belajar bi'tibar susunannya. Usulul fiqh itu bi'tibar susunan satu kata. Maka kita tidak akan paham satu susunan, melainkan kita harus paham persatuannya dulu. Paham? Makanya di sini karena kitab ini kan mukhtasar, ringkas, maka Syekh rahimahullahu taala menyebutkan definisi usul fiqh bi'tibar langsung satu paket, usulul fiqh. Padahal usulul fiqh itu ada dua kata. Usul sendiri apa? Fiqh sendiri itu apa? Paham kan? Nah, supaya lebih paham definisi usulul fiqh bi'tibari satu susunan itu, supaya lebih paham, kita harus paham lebih dahulu apa arti usul dan apa arti fiqh. Bisa dipahami ya kawan? Jelas? Sudah. Kita coba menyarah secara ringkas. Aslun, usul itu jamak taksir, ya kan? Mufradnya apa? Mufradnya apa? Aslun, ya. Nah, jangan grogi, slow aja. Jadi usul itu jamak. Ingat, mufradnya apa? Aslun, aslun mufrad. Jamaknya apa? Usul, jamaknya usul. Fa aslun secara bahasa banyak artinya, banyak maknanya. Yang paling akrab dari makna yang ada adalah mayubna alaihi ghairuhu. Aslun secara makna bahasa fi ma'ani katsira, di padanya banyak makna, banyak arti. Tapi yang paling akrab, yang paling dekat makna yang disebutkan oleh mereka adalah satu, mayubna alaihi ghairuhu. Mayubna alaihi ghairuhu. Perhatikan di sini. Kalau kamu pengen ngaji sret tapi nggak mudeng, gimana apa ngaji santai? Kalau menurut saya, walaupun kita dapat setengah tapi mudeng, lebih enak daripada habis semuanya tapi nggak mudeng. Enak mana? Hah? Loh, tenang ya kawan, sedikit tapi kita mudeng gitu loh. Nah, kalau ngaji seret nah, toliku jenenge. Nah, seluai santai. Insyaallah kita berusaha istimrolah insyaallah kan gitu. Perhatikan sini, ma yubna alaihi ghairuhu. Apa arti ma yubna? Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Berarti ada selainnya, itu namanya furu. Itu dibangun di atas asal. Paham? Di atas asal. Jadi ini, mayubna alaihi ghairu. Antum perhatikan ini tembok. Apa yang dibangun di atas tembok? Apa ya, Tuan? Gedek, pondasi. Di atas tembok. Apa yang dibangun di atas tembok? Di atas tembok itu apa yang dibangun? Berarti pondasi itu paling bawah, dibangun di atasnya apa? Tembok. Berarti mayubna alaihi ghairuhu. Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya, bahwa ka asasil jidar. Seperti apa ya, kawan? Pondasinya tembok. Maka yang namanya aslun itu adalah sesuatu asal, dibangun di atasnya selainnya. Itu jenenge asal. Wes. Ka aslu syajar. Aina aslu syajar? Akar atau pohonnya? Akar atau pohonnya? Hah? Pohon loh. Ada gawat sama akar. Hah?
Akar pohon atau batang? Berselisih pendapat ya. Pokoknya yang penting ya, yang penting ada. Antum bilang batang terserah. Yang penting dari batang ini muncul apa? Ranting, ya kan? Jadi terus muncul dari situ. Jadi asal, itu namanya asal. Muncul dari asal sesuatu. Atau dibangun di atasnya sesuatu, itu namanya asal. Maksudnya ini kan. Lah, antum perhatikan, kalau kita bangun tembok, asalnya nggak kuat, temboknya runtuh apa enggak? Runtuh. Begitu juga dalam bab jarh wa ta'dil, itu ada kaidahnya. Nah, kalau kaidahnya nggak kuat, gimana mau furuknya dibangun di atasnya? Runtuh. Furuknya. Begitu juga usul tafsir, usul mustalah hadis, itu semuanya harus ada qawaid di atasnya. Kalau qawaidnya nggak kuat, bagaimana mau dibangun di atasnya? Maka itu secara bahasa bisa difahami mana asal? Ayo, itu pondasi. Pondasi ini fiqh. Gimana kita paham fiqh dengan kokoh? Kalau pondasinya kita hewa-hewa kan? Pondasinya nggak kuat, bagaimana fiqh itu akan dibangun di atasnya? Maka fiqh ini adalah furu dan usul fiqh. Usul itu adalah pondasi. Maka fiqh itu akan menjadi kuat kalau pondasinya itu kuat. Paham Pak ya? Hadza mana usul fiqh. Semuanya bidang ilmu ya kan? Bidang ilmu ada usulnya, ada qawaidnya, ada dhawabitnya. Nah, kalau ini nggak kuat gimana mau jalan? Maka pelajari qawaid, pelajari qawaid. Masalah itu lo mudah, nanti kalau qawaidnya kuat. Gitu loh. Dan ini cocok dalam ilmu apa? Ilmunya antum ya, ilmu kuliah-kuliah ini kan sepenting qawaidnya. Sepenting itu kuncinya. Kuncinya jalan, semuanya jalan gitu loh. Itu mana bahasa ya? Mana istilahan? Mana istilahan? Nah, mana istilahan? Saya terangkan dulu mana istilah. Apa sih mana istilahan? Ayo, sekian kita belajar, terus gede gitu. Apa mana istilahan? Puasa secara bahasa, secara istilahan. Apa mana istilahan? Nahwu secara bahasa, secara istilahan. Apa mana istilahan? Ayo. Apa mana istilahan? Saya bisa jawab. Nanti dapat apa? Dapat tadi dari panitia itu. Istilahan. Apa? Enggak anak apa definisi kata istilahan? Anak enggak tanya usul secara istilahan, tapi anak tanya apa makna istilahan sendiri itu apa? Kita ngomong istilah-istilah, loh apa itu istilah? Loh, enak kan? Kita itu harus berbicara sesuatu, ngerti mana nih? Contoh, sururi kok apa? Mbok, lucu. Begitu juga kalau kita paham apa istilahan. Kita ngomong istilahan sampai elek, tapi apa artinya istilahan? Apa coba artinya istilahan? Lu kan? Udah butuh belajar sekarang. Kita belajar sekarang. Ingat, istilahan dari istolaha itu artinya isolaha. Shot yang kedua diganti to menjadi istolaha. Asalnya isolaha. Istala pakai ta yo, ifta'ala kan? Istalaha. Dari kata sulhun. Menjadilah istolaha. Istalaha tak diganti dengan to, itu istilah ilmu sharaf mereka. Makna istalaha, istilahan adalah mananya sulhun. Orang yang memiliki bidang ilmu itu mereka sepakat mengadakan sulhun. Mereka diajak berunding, kemudian rundingan itu disepakati begini. Kesepakatan dari mereka itu namanya istilahan. Paham? Jadi kalau rofa itu apa? Doma. Istilahnya apa?
Rafa itu gini, ada ya. Ulama nahwu jajar semuanya, kumpul semuanya. Ayo, kita ingin mendefinisikan rafa itu apa? Kita ingin mendefinisikan nahwu apa? Setelah mereka kumpul semuanya, terus sepakat, oh artinya itu gini-gini. Ya sudah, kesepakatan yang mereka utarakan itu diistilahkan oleh fuqaha, oleh yang lain namanya istilahan. Paham? Jadi kalau secara bahasa, secara istilah. Mana istilah? Ya kayak gitu tadi. Gampang toh? Nah, setelah paham kan gampang. Iya, baca di guru belajar toh susah. Setelah belajar gampang ya. Udah jelas ini mana istilahan. Dah. Usul secara istilah itu maknanya banyak. Yang paling akrab dari makna asal itu adalah dalil. Itu adalah dalil. Asal secara istilahan itu adalah artinya dalil. Artinya dalil. Nah, jadi kalau gini, al aslu fi wujubis shaum. Apa artinya? Ad-dalil fi wujubis shaum. Al aslu na'am fi wujubis zakat qaulullah azza wa jalla. Isman asal ay dalil fi kada wa kada wa dalil. Idzan hadza wa mana asal. Idzan kita paham mana asal secara bahasa dan kita paham asal mana istilahannya. Apa tadi mana bahasa? Mayubna alai ghairu. Ingat ghairu. Kalau antum enggak paham mananya itu, antum ingat-ingat pondasinya tembok itu apa wis. Ya. Jadi aslu jidat pondasinya tembok wis. Tembok di atas di bawah, di atas dan di bawah ya. Pondasinya di atas tembok ya. Itulah wis aman insyaallah. Kemudian yang kedua, apa arti istilahan asal? Wadah dalil, wadah dalil, huwa dalil. Idzan usulul fikih dalil fikih. Dalil fikih. Nah, nanti dalil terbagi lagi menjadi dua nanti belakangan. Yang kedua seterusnya makna fiqh. Makna fiqh. Kita dulu paham makna fiqh secara bahasa dan fiqh mana istilah. Ikhwan, ini pelajaran tidak panjang loh. Ini dasar. Ini dasar. Anak berusaha tidak terlalu bertele-tele. Cuma anak bilang ini dasar. Kalau kita sekedar baca ini toh nggak bisa. Gimana mau baca gini kalau nggak paham ininya? Anak bilang saya nggak terlalu luas. Enggak, ini dasar. Kalau ini antum katakan luas, gimana yang dasar? Gimana yang luas? Tambah luas lagi. Ini tidak kemana-mana. Ini adalah asal pelajaran kita. Paham? Jadi kok panjang ngono? Enggak panjang. Ini ringkas pol. Ini seringkas satu bilang panjang, gimana yang panjang lagi nantinya? Al-fiqh secara bahasa maknahu faham. Maknahu faham. Fiqh secara bahasa artinya faham. Apa ayatnya? Wahlul uqdatam min lisani yafqahu wa isman yafqahu yafhamu qauli. Paham? Itu mana bahasa? Mana bahasa? Ila ada makna yang kedua, dan ini yang saya kuatkan ini makna yang kedua, dan ana sebutkan di sebuah kitab saya, Syarah Usul min Ilmu Usul. Saya punya talikot usul min ilmu usul. Ya, sebagaimana katanya tadi itu sebuah karya, enggak sebuah karya, belajar nulis. Itu salah paham. Belajar nulis daripada ilmu itu ya dihafal enggak kuat memorinya gitu ya. Ya ditulis lah gitulah. Kita memorinya berapa giga ini? Masa giga tok iki. Itu kalau cukup daripada korat karet ditulis. Jadi itu karya ibarat satu belajar nulis kan. Lah kebetulan disusun jadi buku, kemudian diajarkan kepada thalabah dan alhamdulillah banyak juga yang memesan tulisan-tulisan itu. Jadi kalau dikatakan karya duduk ahline ya, duduk ahli bukan ahlinya, belajar nulis gitu. Ya, faedah mana yang kedua yang saya condongi? Al-fiqh itu adalah fahmu daqiq, memahami yang mendetail.
Fahamu dakik. Jadi yang dikatakan faqih itu enggak sekedar paham. Kayak langit di atas kita. Oh, itu semua orang paham. Tapi harus diikat fahamu dakik. Paham yang mendetail. Paham yang mendetail. Oleh karena itu, An-Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Falaisal maksud faqih maknanya pahamkan dengan perkara yang biasa. Ngapain didoakan perkara biasa? Enggak, otomatis harus fahamu dakik. Ya Allah, fahimu, faqihu, pahamkan Ibnu Abbas dengan pemahaman yang mendetail. Itu lebih cocok maknanya. Paham ya kawan? Paham ini enggak? Ayo. Jadi makna yang kedua, wa mana fahmu dakik, faham yang mendetail. Jelas ini insyaallah. Nah, jadi itu makna yang kedua. Baik. Kemudian seterusnya al-faqh. Istilahan. Faqh secara istilahan. Ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Perhatikan ini. Ma'rifatu ahkam syar'iyyah. Mengetahui ahkam syar'iyyah. Ahkam syar'iyyah ada berapa tadi? Ada 5. Berarti mengetahui hukum-hukum 5. Ma'ruf. Nah, mengetahui ini, ingat, ahkam syariah al-amaliyah. Al-amaliyah. Amaliyah ay bersifat amalan, mengeluarkan keyakinan. Maksudnya, maka bab asma wa sifat, babul i'tiqad yang berkaitan dengan keyakinan tidak masuk dalam fiqh menurut ilmu usul fiqh. Paham ya kawan? Ada bilang menurut ilmu usul fiqh. Makanya mereka mengatakan al-amaliyah, mengetahui ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Amaliyah, ahkam yang bersifat amal, yang bersifat organ tubuh, tidak terkait dengan hati. Paham? Terkait dengan keyakinan berarti enggak termasuk ilmu apa? Ilmu fiqh ya. Menurut siapa? Menurut ilmu usul fiqh. Paham? Jadi ilmu asma wa sifat, ilmu akidah, ilmu tauhid yang bersifat keyakinan tidak masuk dalam fiqh menurut siapa? Ilmu usul. Anak ingatkan ya, menurut ilmu usul. Atau nyalakan saya. Anak menerangkan menurut ilmu usul. Ini panjang pembahasannya. Tapi anak ikat ilmu usul. Nanti kalau antum ngeritik saya, anak gampang. Anak bilang apa? Ilmu menurut ilmu usul fikih. Anak ingatin lo ya. Anak enggak panjang-panjang ini, panjang ini jero iki pembahasan ini. Ya. Wis, mudeng. Selanjutnya, mengetahui ini harus min adillatiha tafsiliyah. Mengetahui ahkam syariah ini harus dari adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil terperinci. Dalil-dalil terperinci itu apa? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Berarti kalau orang itu mengetahui wajib, halal, haram, gak ngerti dalile, duduk namanya faqih. Ya, wong namanya faqih, wong sing ngerti faqih, sifatun musyabbahat, faqihun. Wong sing faqih itu adalah wong sing ngerti ahkam syar'iyyah dari dalilnya, dari Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Berarti awan dhewe kudu faqih, soalnya ngerti tok, enggak ngerti hukume, enggak ngerti dalile. Lho, ngono lho ya, jelaskan? Nah, berarti awan dhewe sik apa? Sik bodoh awan dhewe. Karena kita enggak tahu hukum. Salat hukumnya wajib, itu ini dalile, enggak ngerti. Makanya yang namanya faqih itu mengetahui ahkam syar'iyyah dari pengetahuan ini dari dalil
tafsiliyah. Jelas? Jelas. Tahu nggak nih, Ikhwan? Ingat dulu ya, antum ingat dulu. Semuanya enggak ini. Nah. Apa tadi fak tadi? Hah? Paham? Paham yang menentukan kedua istilahan? Iya. Dari dalil-dalil dalil tafsiliyah. Ingat, anak sebutkan lagi poin kedua. Dan ini akan masuk dalam pembahasan kita. Ingat, adillah, ingat-ingat ini loh. Ada dua. Ada yang namanya adillah tafsiliyah dan ada yang namanya adillah ijmaliyah. Ini masuk dalam pembahasan kita. Adillah tafsiliyah itu Quran, sunnah, ijma, qiyas. Adillah ijmaliyah itu kaidah. Paham ya? Ingat, kaidah. Wis, kalau ini paham ini ikhwan. Ingat, adillah ada berapa? Ada dua. Ada adillah tafsiliyah, fahuwa Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Kedua, adillah ijmaliyah, dan ini adalah apa? Kaidah. Beda loh, dalil dengan kaidah dulu ya. Nah, kalau ini paham, kita akan masuk pembahasan ini. Setelah antum paham definisi usul secara bahasa dan secara istilah, dan antum paham definisi fiqh secara bahasa dan secara istilah, sekarang kita belajar apa definisi usul fiqh secara susunan. Ya kan? Secara susunan. Kata beliau, "I'lam, ketahuilah, anna usulal fiqh, bahwasanya usulal fiqh hiyal adillatu kulliyatu." Kulliyah di sini manahu ijmaliyah. Ditulis. Makna kulliyah di sini adalah adillah ijmaliyah. Kalau begitu, apa usulul fiqh? Adalah adillah ijmaliyah. Faham adillah ijmaliyah? Apa tadi? Kaidah. Nah kan? Jadi ingat, karena apa usulul fiqh? Usul fiqh adalah Quran, sunnah, ijma. Oh, lagi enggak ngerti, keliru orang enggak paham, ya kan? Enggak paham orang ini tadi. Karena ingat, dia pahami adillah, dalil-dalil. Terbayang di benak orang yang namanya dalil, Quran, sunnah, ya kan? Ijma, ya kan? Nah, dia enggak paham. Makanya tak terangkan dulu Pak tadi Pak. Adillah itu ada berapa? Ada dua. Adillah tafsiliyah itu tempatnya di fikih, ya kan? Ya enggak ya kan? Ya kan? Min ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Adillah tafsiliyah tempatnya di fikih. Mudah enggak? Nah, sekarang usul fikih. Apa di usul fikih? Ya adillah kulliyah, adillah ijmaliyah. Idan usul fikih itu berbentuk kaidah. Duduk Quran sunnah, paham? Usul fikih itu berbentuk kaidah. Wis, sudah jelas. Apa kaidah? Ayo, apa kaidah? Loh, anak nggak menuju kemana-mana, anak cuma ngomong itu ono artine. Lu kaidah itu apa? Nah kan? Lah, gitu lah ikhwan, ya kan? Ketahuan kan? Ketahuan kita nggak tahu. Bismillah, alhamdulillah. Udah, yang namanya kaidah fawa amrun kulliyun yurja'u ilaihi al-furu'. Kaidah itu perkara yang umum
yang akan kembali kepadanya cabang. Kalau yang belajar, yang pernah kuliah, pahamlah yang namanya kaidah itulah. Kaidah itu sesuatu yang umum. Di bawahnya itu apa? Furu'. Semua furu' ini kembali ke kaidah. Semua furu' kembali ke kaidah. Jelas ini kan? Nah, dan kaidah itu lafaz yang mencakup banyak apa ini? Banyak afrod, banyak jenis. Semua afrod kembali kepada kaidah. Ya kan? Dan kaidah itu memiliki banyak bagian. Kullu bagian hadza kembali ke mana? Ke kaidah. Hadza wal kaidah. Jelas? Ayo. Maka mau usul fiqh. Usul fiqh itu berupa kaidah-kaidah. Kaidah ini yang mengarah ke mana? Musilah ilai. Yang menghantarkan ilai kemana ilai? Ilaihi ke fikih. Hi kembali ke fikih. Jadi kaidah-kaidah yang menghantarkan untuk paham fikih. Nah, jadi usulul fikih yang kita belajar ini adalah isinya kaidah-kaidah yang bisa menghantarkan memahami fikih. Paham sudah? Wis, ayo. Ana bilang lagi, saya terangkan lagi. Syekh rahimallahu taala hanya mendefinisikan usul fikih mek 1 poin tok. Wa illa usul fikih itu ada 3 poin. Beliau hanya mendefinisikan 1 poin tok. Ada 2 poin lagi. Dan ini bukan lebar. Mau isi nih di kitab cilik-cilik itu isi nih. Nah, saya hanya menyebutkan ini tok, tapi ana sebutkan 2 lagi secara ringkas. Poin yang kedua, usul fikih isinya 1, kaidah-kaidah yang menghantarkan untuk paham. Kedua, gimana cara menggunakan kaidah untuk paham fikih. Nah, antum hafal kaidah-kaidah tok bicara nih. Duit senjata naga puspa contohnya, bicaranya menggunakan apa naga puspa? Nggak iso. Ente punya komputer, ratusan komputer, bicara menggunakan komputer. Sama aja dengan usul fikih. Kita punya ilmu usul fikih, punya kaidah-kaidah. Gimana cara menggunakan kaidah? Maka usul fikih tidak hanya memberikan penjelasan kepada kita piye kaidah, cara menghafal kaidah-kaidah tok. Tapi kaidah ini plus gimana caranya kita menggunakan ini kaidah di dalam ilmu fikih. Jelas ya kawan? Jelas. Jadi ingat, mau usul fikih itu adalah mengetahui kaidah-kaidah untuk memahami fikih, mengetahui kaidah. Kedua, cara menggunakan kaidahnya. Ketiga, halul mustafid. Siapa orangnya yang berhak menggunakan ini kaidah? Sopo wong sing berhak? Angger paham usul fikih kemudian langsung jadi mustahid ngono enggak. Halul mustafid, keadaan orang-orang yang mujtahid, yang memang orangnya berhak menggunakan ini. Nanti sebutkan di ini kaidahnya. Mujtahid itu syarat-syaratnya apa jadi mujtahid? Kaya wong Indonesia kan dikit-dikit teko Yaman mujtahid. Oh, mujtahid. Mujtahid itu ono syarate. Lah enggak ngerti usul fikih, ya angger ngawur wae. Kabeh mujtahid. Sebagaimana mufti, kabeh dibilang mufti. Mufti ono syarate. Ono suruh-surute. Lah harus dipelajari ini. Tempatnya di ilmu usul fikih. Berarti ilmu usul fikih bahas berapa? 3 poin. Kaidah, cara menggunakan kaidah. Ketiga siapa yang dikatakan mujtahid, yang berhak menggunakan ini kaidah. Ngono lho. Siapa yang mujtahid itu? Sehingga dia bisa beristihad dengan menggunakan usul fikih ini. Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau antum paham ini, ikhwan, khairud dunya sudah itu insyaallah. Lebih baik belajar selesai tapi enggak paham. Apa usul fikih?
Ya gimana? Nah, kita belajar usul fikih udah paham, masya Allah zain, udah itu zain. Udah, paham ya kan? Lanjut kalau gitu. Asluha wa asluha, dan asal. Asal di sini maknanya adalah antum tulis aslul adillah allati yustamaddu fihal faqhu. Mana asluha ay asl adillah allati yustamaddu fihal faqhu. Nah, maknanya di sini wa asluha, asal dalil yang dijadikan rujukan fiqh itu apa? Hadza mana wa asluha, asal dalil yang dijadikan rujukan fiqh itu apa? Paham kan sekarang? Fiqh itu kan ada rujukannya kan? Dalil yang dipakai sandaran fiqh itu apa? Sehingga fiqh itu dijadikan mu'tabar, itu apa sandarannya? Hadza mana wa asluha atau alkitabu. Fiqh itu ya, adillatul fiqh adalah alkitab. Adillatul fiqh, asl adillah, dalilnya, dalil yang dijadikan rujukan fiqh. Maka dalilnya fiqh adalah alkitabu, Al-Quran, was sunnatu, wal ijma'u, wal qiyasu. Ya, Alkitab, as-sunnah, al-ijma', wal qiyas. 4. Ini adalah dalil-dalil untuk fiqh. Ya, dalil-dalil untuk fikih. Nah, qala Imam Syafi'i rahimallahu taala berkaitan dengan wa asluha. Baik. Oh, ana lupa ya, lupa. Ana ulang dari awal lagi. Qaidah adillatul, masuk usul fikih dulu. Al adillatul kulliyah. Nah, adillah kaidah yang menghantarkan kepada fiqh. Contohnya kayak apa? Ini kan? Kan usul fikih kan bahas kaidah. Di antara contohnya kayak al asal fil amr yufidu wujub. An nahyu yufidu apa? Tahrim. Al asal fil umum apa? Mencakup semua afradnya. Nah, itu semuanya terkait dengan apa? Kaidah-kaidah dalam usul fikih. Kalau lafadznya umum, berarti semuanya masuk, kan itu. Ya, semuanya masuk. Mutlak gimana? Dari tempatnya kaidah. Nanti selalu kita akan pelajari. Terus, wa asluha al-kitab wa sunnatu wal ijma'u wal qiyasu. Nah, qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Risalah. Supaya saya paham di sini kan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wajihatul ilmi, sisi mengambil ilmu, sisi pengambilan ilmu masuk fikih itu ada 4. Alkitab, as-sunnah, al-ijma', wal qiyas. Inilah sisi pengambilan ilmu. Sisi pengambilan ilmu itu adalah alkitab, as-sunnah, al-ijma', wal qiyas. Dan begitu pula faedah baru, mizan ukuran untuk menghukumi orang ini baik, perbuatannya baik, akhlaknya baik, keadaannya baik. Apa hukumnya? Apa timbangannya? Al-Quran was sunnah. Bukan orang timbangannya. Jadi kalau kita ditanya, gimana orang ini, baik atau buruk? Jangan ditanya, Ustadz, kada bilang jelek, khotok. Karena itu enggak prinsip. Jelas mizan, tuzan, ukuran, tolak ukur
itu akan dijadikan tolak ukur menimbang baiknya seseorang, jeleknya seseorang, itu adalah Quran, Sunnah, Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Paham maksud saya? Ada maksud. Jadi kalau ketika orang itu, oh ini enggak akhlaknya jelek, karena apa? Karena makan di jalan contohnya. Kita lihat, makan di jalan itu menurut Quran, Sunnah jelek apa enggak? Kalau menurut Quran Sunnah jelek, baru dikatakan jelek. Paham? Maka timbangan seluruhnya adalah Quran, Sunnah dan ijma'. Mafhum ya kawan? Fahada jihatul ilmi, sisi pengambilan ilmu, baik ilmu kada wa ilmu kada, itu dari Quran wa Sunnah wal ijma' wal qiyas. Dan ini kalau kita tolak ukurnya kita, kata ustadz itu keliru sekali. Bukan ustadz yang berat menghukumi, tapi Quran wa Sunnah wal ijma'. Paham ya kawan? Kita kadang-kadang itu, gimana ini orang? Jelek ini kenapa? Kata ustadz. Loh jangan gitu pak. Ente menghukumi jeleknya orang bukan karena ustadz. Nih Quran Sunnah nih. Orang ini salah. Menyelisih Quran. Quran menghukumi. Menyelisih Sunnah. Sunnah menghukumi. Menurut ijma' dia menghukumi begitu. Bukan karena ustadz. Ustadz hanya nerangkan dia salahnya, nggak baiknya karena Qurannya gini gitu. Tapi kalau menurut saya ya jangan menurut ustadz itu nggak ada hubungannya. Paham Pak ya? Ini mizan jihatul ilmi. Wajihatul ilmi fil fiqh. Sisi pengambilan ilmu dalam fiqh dan juga yang lainnya adalah Quran wa Sunnah wal ijma' wal qiyas. Masalah qiyas panjang. Tak belakangkan ini menurut jumhur. Bahas yang mendetail qiyas ini ijma' nanti insyaallah. Selanjutnya bahkan Imam Syafi'i rahimallahu taala di dalam kitab Risalah juga mengatakan, ana sebutkan ini penting sekali soalnya, la yulzamu qaulun bi kulli halin. Tidak ada keharusan seseorang untuk mengikut kecuali bi kitabillah aw sunnati Rasulillah, Quran dan sunnah. Selain Quran wa sunnah bisa diterima, bisa ditolak. Jadi kalau andai kata ada di antara kita mengilzamkan engkau harus ikut omongan saya, gak bisa, afan pak, gak bisa diterima saya, karena engkau bukan Quran dan bukan Sunnah, gitu pak. Itu kaidah, itu prinsip. La yulzam, gak bisa orang itu diilzamkan harus mengikuti omongan seseorang, gak bisa, kecuali Quran wa Sunnah. Selain keduanya, qad yuqbal wa qad la yuqbal, diterima kalau cocok Quran wa Sunnah, kalau gak terima. Jadi itu pondasi penting dalam bab yang semisal ini. Paham ini ya? Jadi kalau diilzamkan, ayo siapa mengilzamkan untuk ikut? Gak bisa. Terusnya, wal ahkamu syar'iyyatu. Al ahkamu syar'iyyah. Al ahkamu syar'iyyatu itu khamsatun, ada 5. Mana ahkam dulu secara bahasa? Ya difaham dulu mana ahkam. Di sini ahkam syar'iyyah itu ada 5. Fama huwa mana ahkam? Hukmun. Ahkam jamak taksir. Secara bahasa dia adalah al-qadha, keputusan. Jadi ahkam syar'iyyah. Hukmun secara bahasa adalah qadha, keputusan. Kemudian istilahan khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil ibad. Fama huwa ahkam secara istilahan, khitabullah, khitabnya Allah, pembicaraannya Allah, kalamnya Allah, muta'alliq yang berkaitan bi af'alil ibad, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Idan makna, perhatikan, idan makna hukum, makna hukum adalah khitabullah. Khitab ayat pembicaraannya Allah. Pembicaraan Allah ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Hada makna ahkam.
Jadi hukumnya Allah, na'am, ayat kitabullah, perkataannya Allah yang itu berkaitan dengan apa? Perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu bil iqtidha awit takhir. Baik itu ada tuntutan atau ada pilihan. Kalau tuntutan masuk 4. Wajib, sunnah, haram, dan mubah. Itu tuntutan. Yang wajib tuntutan harus dilakukan. Kalau sunnah tuntutan yang harus dilakukan. Kalau makruh, kalau haram tuntutan harus ditinggalkan. Kalau makruh nggak harus ditinggalkan. Awit takhir, apa takhir? Fawamu mubah, fawamu mubah. Maka famawa ahkamu syar'iyyah. Ahkamu syar'iyyah adalah khitabullah. Khitabullah, khitabnya Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Khitabnya Allah ada 2 poin di sini, berupa iqtidha, tuntutan, imma melakukan wa imma berhenti, ataukah berbentuk takhir, adanya pilihan. Mafhum? Ayo, idzan hukum wajib, haram, mubah itu adalah khitabnya Allah yang itu berkaitan dengan hamba, berkaitan dengan perbuatan hamba. Hadza wa ahkam asy-syar'iyyah. Beliau tidak menyebutkan ahkam wad'iyah, dan insyaallah akan disebutkan di akhir. Akan disebutkan di akhir. Wal ahkamu syar'iyyatu, ahkamu syar'iyyah. Kata-kata syar'iyyah mengeluarkan apa? Ahkam akliyah, akal, dan mengeluarkan apa? Al-adiyah, hukum kebiasaan. Hukum akal apa? 1 tambah 1 berapa? 2 ya? Ya. Ini roti penuh ya, dengan roti separuh, besar mana? Penuh kan, akal kan? Ayo, akal. Enggak masuk dalam urusan kita ya. Ahkam adiyah, apa ahkam adiyah? Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan apa? Orang kalau makan apa? Sambal ya perutnya sakit kan, kebiasaannya kan ngono toh. Kalau ketika waktu panas, musim panas, ketika pagi harinya ada apa? Embunnya. Ya, itu udah hukum kebiasaannya sebenarnya itu. Fa hadza laisa bahthuna. Ini bukan pembahasan kita. Wa inna pembahasan kita asar syar'iyyah. Syar'iyyah, ahkam syar'iyyah, ahkamu syar'iyyah. Itu adalah khamsatun, ada 5. 1. Al-wajibu, yaitu wajib. Wa huwa, sedangkan wajib adalah ma'uthiba, apa-apa yang dikasih pahala, fa'iluhu, pelakunya, wa uqiba, dan diiqab, tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Maka wajib bagi yang melakukannya dikasih pahala, bagi yang meninggalkan dikasih apa? Iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan di sini. Di sini definisi ada 2. Ada definisi bersifat hakikah atau mahiyah, dan ada definisi bersifat buah. Anak saya contoh dulu. Antum kalau mendefinisikan secara zatnya, ya kan, itu berarti namanya definisi hakikah. Kalau antum mendefinisikan sesuatu dari buahnya, faedahnya, maka itu namanya thamarah, definisi secara buahnya. Contoh, antum kalau mendefinisikan air. Kalau antum definisi air itu apa? Artinya kalau antum didefinisikan secara dzatiyahnya, menerangkan zatnya, berarti definisi hakikah, mahiyah, berdefinisinya. Kalau antum mendefinisikan buahnya, apa itu air? Air bisa untuk minum, air bisa untuk apa? Untuk memecah batu, itu buah. Berarti namanya apa? Thamarah. Lah, kalau antum mendefinisikan insan, manusia, otomatis dari organ tubuh ini antum definisikan.
Yang namanya definisi memecah zat, memahami zatnya, itu namanya definisi. Kalau definisi thamarah berarti buahnya. Apa manusia? Manusia bisa jalan, bisa bicara. Ada buah, ada buah. Jelas ini, Ikhwan? Nah, dalam ilmu mantek, definisi itu hendaknya adalah hakikonya dulu. Jangan buahnya. Paham dulu? Definisi itu hendaknya hakikah. Kalau nggak bisa, baru buahnya. Sekarang wajib. Definisi wajib dikasih pahala bagi pelakunya, dikasih iqab bagi yang meninggalkan. Ini buah dari wajib atau hakikat kewajiban? Buah. Ayo. Sekarang kalau gitu apa definisi wajib? Secara hakikoh. Ingat, apa katanya? Ma talaba syar'u ala wajhil ilzam. Ma talaba syar'u ala wajhi al-ilzam. Baik. Ma talaba syar'u fi'lahu. Syariat menuntut untuk dilakukan. Ala wajhil ilzam, dengan bentuk yang harus. Paham? Syariat menuntut untuk dilakukan. Ala wajhil ilzam, dengan bentuk yang harus. Ini berarti definisi apa ini? Hakikat wajib itu kayak gitu. Buahnya, karena wajib itu harus dilakukan. Berarti buahnya apa? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Paham di sini? Berarti Syekh rahimahullahu taala pakai definisi apa? Thamarah, buah, bukan definisi hakikatnya. Paham misalnya, Ikhwan? Jelas ini? Jelas. Kalau aku ditanya, apa sih kuah santan? Wah, contohnya. Antum kalau mendefinisikan kuasa berarti organ yang ada pada kuah santan begini kan itu. Kalau antum apa kuah santan enak. Itu hasil dari buah kuah santan enak, itu jenenge thamarah. Tapi hakikatnya antum enggak tahu. Sedangkan asal tuntutan definisi itu adalah menerangkan zatnya, bukan menerangkan buahnya. Paham kan, ya kan? Jelas? Ayo. Jadi Syekh rahimahullah taala memakai definisi thamarah, dan ini dicela menurut ilmu mantek. Ya, kok mantek masuk? Wah, kok sih definisi ini kaitannya karo ilmu mantek, Definisi itu kaitannya ilmu mantek. Udah gak usah digubris nanti belakangan belajarnya. Terus al-wajibu wa huwa ma utiba fa'iluhu wa yu'aqabu tariku. Definisi Syekh ini ada yang kurang. Kenapa? Harus diikat. Ma utiba fa'iluhu imtithalan. Orang yang melakukan kewajiban itu dikasih pahala. Syaratnya imtithalan. Niatnya mengerjakan kewajiban. Kalau kita sholat, kenapa sholat? Ya sholat ngono wae, ngono tok Pak gak oleh pahala. Niatnya harus imtithalan. Dalil innamal a'malu binniyat. Maka harus ada imtithalan. Sebab kalau yang namanya pahala dan diikopnya namanya pahala, itu harus berputar dengan niat. Nah, kalau nggak niat nggak boleh. Itu pentingnya belajar ilmu. Dan ngerti dalile, Pak, ngerti dalile. Jadi ngerjakan sesuatu itu berdasarkan apa? Ilmu. Maka dikatakan yusabu fa'ilu imtithalan. Jelas, atau perhatikan di situ. Wa uqiba tarikuhu, dan diiqab orang yang meninggalkannya. Ini kalau Syekh rubah dengan bahasa wastahaqqa. Iqaba, layak mendapatkan iqab,
lebih bagus. Bedanya apa? Kalau uqiba pasti diiqab. Pasti diiqab. Orang yang apa? Meninggalkan kewajiban. Tapi kalau wastahaqqa, layak mendapatkan iqab, belum mesti. Sebab layak mendapatkan iqab bisa jadi Allah ampuni. Ya, bisa jadi Allah ampuni bagi orang yang meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban. Maka dari kata syekh ini butuh ditambahi 2. Apa 2 tadi? Dikasih pahala bagi yang apa? Yang melakukan dengan syarat imtithalan ya. Yang kedua, diiqab bagi yang meninggalkan, diiqab diganti layak mendapatkan iqab bagi yang meninggalkannya. Sebab yang namanya layak belum mesti. Tapi kalau divonis diiqab itu mesti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik. Dan orang yang meninggalkan kewajiban selain syirik kan bisa jadi Allah apa? Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, dan begitu pula kan mungkin dia banyak penghapus dosa kayak apa? Kayak sedekah, kayak apa lagi? Setelah wudu ya kan? Wudu itu kan apa? Umroh, itu kan banyak penebus dosa dari amal-amalan baik yang lainnya. Jadi gak mesti dia apa? Makanya kalau kita ini lucu tambahan, nahdir orang disebabkan karena dia meninggalkan kewajiban, itu gak pas. Sebab kalau dia meninggalkan kewajiban, jangan-jangan Allah ampunikan dengan apa? Perbuatan baik dia kan. Sebagaimana sahabat ketika mencium wanita yang gak mahramnya kan, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, qabaltu, aku mencium wanita ini, gimana ini? Apa katanya Abdullah? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan menghapus apa? Kejelekan, ya kan? Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'i as-sayyi'ah hasanata tamhuha. Hadis ini walaupun sanadnya ada sisi kelemahan, tapi maknanya hadis terakat dengan adilah-adilah yang lain. Jadi begitu ya kawannya. Maka ini memberikan kepada kita semuanya barakallahu bisa di Allah ampuni itu. Kemudian seterusnya, fahuna, kenapa definisi haqiqah lebih baik daripada definisi apa? Thamarah. Kenapa? Karena kaidah hukmu syai' far'un an tasawwuri. Hukmu syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu cabang dari membayangkannya. Bagaimana antum bisa menghukumi kalau antum belum bisa membayangkan zatnya? Antum pengen menghukumi gajah itu galak. Gimana antum bisa menghukumi gajah itu galak? Kalau antum belum tasawur, membayangkan dengan bagus, melihat dengan bagus bagaimana itu gajah. Maka tasawur syai' adalah zat. Zatnya itu dibayangkan dulu baru ada hukum. Begitu pula menghukumi orang. Gimana kita bisa menghukumi orang dengan baik kalau kita nggak tasawur dengan baik? Tasawur dengan baik. Tasawur dulu dengan baik, ada hukum. Jangan kita hukum dulu baru nanti belakangan tasawurnya, lucu. Hukum pokoknya hukum wisik, nanti baru cari-cari tasawurnya gimana lah, keliru. Hukmu syai' far'un anit tasawur. Jadi tasawur dulu baru ada hukum. Tasawur dulu baru ada hukum. Antum menghukumi wajib atau sunnah, jangan tasawur dulu itu. Tasawur dulu, bayangkan dulu dengan baik, baru ada hukum. Begitulah dalam definisi zat dulu, zatnya dulu. Zatnya dulu antum tasawur, baru ada hukum. Lah, thamarah itu hukum. Gimana antum bisa menghukumi kewajiban itu ditinggalkan dapat iqab dan dilakukan dapat pahala? Nggak bisa ini hukum kan, kecuali antum paham dulu apa itu zatnya wajib. Kalau antum paham zatnya wajib, tuntutannya syariat yang harus ditunaikan, ya kan? Berarti harus, berarti bagi yang meninggalkan dapat dosa, kan ngono kan? Maka far'u syai'
hukmu syai' far'un an tasawwur. Jadi tasawwur dulu. Itulah termasuk kata mereka definisi apa? Haqiqah itu lebih bagus daripada definisi apa? Nah, insyaallah sampai sini dulu. Belum 5:30 kan? Enggak, masih 5:30. Sudah 1 jam ini lebih. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan nanti insyaallah setelah apa? Setelah asar. Setelah maghrib. Setelah apa? Maghrib. Antum mampu enggak maghrib? Bisa aja. Ya wes, kalau setelah isya. Kalau maghrib mampu, saya lebih suka jangan terlalu panjang. Lebih dipadatkan apa? Jadwal, sebab kalau ngaji 2 jam itu bukannya pelajaran biasa, butuh mikir gitu loh kan. Nah, jadi itu mendingan ya tulazisnya itu panitianya lebih dipadatkan, bukan padatnya jamnya panjang gitu loh. Tapi apa? Ditambahi jadwal waktunya, tapi ada istirahatnya gitu loh. Karena ini kan butuh istirahat. Kemudian yang kedua, saya nggak bisa santai kalau dalam ngajar. Harus tak ulang dan gaya saya cepat gaya suaranya naik gitu. Suaranya apa? Suaranya volume gede gitu film ini. Jadi harus butuh istirahat 1 jam lebih dikit cukup lah gitu kan. Insyaallah. Kita sampai di sini dulu insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.